selamat datang di podcast Gen J, muda bermoral, berkualitas. Saya selaku host Raden Satrio bakal menemani kalian ngobrol santai soal perjalanan hidup anak muda yang kadang penuh drama, tapi juga banyak pelajaran seru. Di episode kali ini kita akan bahas tentang huru hara di umur 20-an, grown with moral. Saat ini kita ditemani oleh seorang tamu spesial, Ardito. Halo Mas Dito, apa kabar? Sehat. Oke, silakan duduk Mas. Terima kasih Mas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Rati. Oke, silakan. Ya, terima kasih Rati. Ya, biasa aja ngeliatnya. Yang kayak gitu nanti terpincut loh. Nah, oke, untuk kali ini Mas saya mau menanyakan sesuatu tentang apa sih menurut Mas tentang etika itu? Etika. Menurut dari sudut pandang saya, etika itu apa? Etika itu sikap dari diri kita maupun apa personal kita lah. Betul. Publik maksudnya, ke umum. Itu maksudnya ke apa ya, perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku lah maksudnya. Etika yang kita bawakan kepada orang lain itu maksudnya. Iya betul. Ya, oke, diminum dulu Mas. Silakan. Terima kasih Mas. Oke. Iya. Jujur enggak? Cheers. Terima kasih Mas. Oke. Ini mana Pak ini? Ini luwak Mas, kopi. Enak nggak? Enak kan? Kita selalu menyediakan yang spesial buat tamu kita. Nah, oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu etika berbicara. Nah, menurut Mas Ardito, bagaimana sih etika berbicara dalam berkomunikasi dimanapun itu? Kan masih banyak contohnya nih, kayak anak muda yang intonasinya tinggi, bahasanya kurang sopan itu. Kira-kira pendapat Mas Dito itu bagaimana tentang etika berkomunikasi? Kalau menurut saya tuh lebih ke konsisten lah Mas. Kalau masuk perkataan pembicaraan kepada orang lain lah Mas. Walaupun udah kenal akrab tapi lama lebih menjaga kata-katanya lah. Betul. Menata lagi lah. Konsisten kayak gimana kita bicaranya di mana. Nggak melulu tempat lah Mas. Betul banget. Jadi kita lah Mas. Kita harus mengimprove, lebih mengelola lagi kata-kata itu ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi ke poin kedua tentang etika di ruang publik. Nah, saya mau menanyakan ini nih Mas Dito. Bagaimana sih etika di ruang publik dalam beretika itu? Kan banyak sekali orang yang kurang sopan gitu dalam ruang publik. Contohnya kayak di sebelah kita ini, dia terlalu berisik gitu kan. Itu bagaimana pendapat Mas Dito? Itu mungkin lebih ke tingkah laku ya Mas. Dari pendapat saya lah. Tingkah laku seseorang kan bisa dilihat dari diri kita maupun yang dipandangkan dari sudut pandang orang lain kepada kita. Mungkin lebih ke poin pertama tadi Mas, menata bahasa kita dimanapun kita berada lah. Iya, betul banget itu. Mungkin lebih ke apa lagi ya, itu maksudnya cara berbicara yang dengan nada tinggi itu termasuk kurang sopan lah Mas, dalam sudut pandang saya loh Mas. Betul. Gitu lah. Iya, makanya itu kita lah dalam ranah publik ini kan orang di sekitar kita itu kurang menjaga tentang terlalu keras gitu berbicaranya itu juga sangat mengganggu di sekitarnya. Dia nggak terlalu mikirin sekitar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke poin ketiga. Ya Mas. Oke, kita lanjut lagi ke poin ketiga. Etika menghargai waktu itu bagaimana sih pendapat Mas Dito tentang etika menghargai waktu? Kan banyak sekali nih contohnya mahasiswa maupun orang dewasa, orang yang sudah kerja juga dia itu nggak bisa menghargai waktu. Itu bagaimana pendapat Mas Dito tentang etika menghargai waktu? Kalau etika menghargai waktu juga itu poin penting plus lah. Mungkin kita kepada diri kita kepada umum. Maksudnya dalam dunia pekerjaan itu lebih penting lah Mas. Ke prospek ke depannya lah. Betul. Branding kita kepada umum publik. Dalam pekerjaan tuh lebih mementingkan adanya jadwal itu jadwal ya, ditentukan sudah ditata, tapi dia telat. Itu kan kasihan yang menunggu gitu kan, sudah datang lebih awal, sudah prepare.
tapi malah dibikin telat. Itu dia kurang logis sih menurut saya itu, karena dia tidak menghargai waktu. Itu loh Mas, udah dibuatkan jadwal tapi dia tetap terlambat. Gitu. Betul. Dalam dunia perkampusan, kampus lah, mahasiswa kan lebih sadar diri, terus fleksibel, walaupun fleksibel tapi kita harus dari diri kita itu harus mencerminkan apa dulu. Betul banget itu. Lebih menonjolkan sikap kita kepada orang lain. Iya. Enggak semena-mena dulu Mas. Betul. Maaf ya Mas Kak. Enggak apa-apa, terserah. Mau kita berbahas seperti ini. Karena kan kita tentang bahas etika juga. Oke. Gitu, Mas. Oke. Etika digital. Oke, kita lanjut lagi ke poin keempat, yaitu etika digital. Nah, bagaimana sih menurut Mas Dito tentang etika menggunakan digital itu, seperti contohnya menggunakan WhatsApp atau media sosial lainnya seperti Instagram dan lain-lain itu. Kan masih banyak tuh anak muda yang tidak terlalu beretika menggunakan media sosial. Itu menurut Mas Dito bagaimana itu? Pendapat Mas Dito? Mungkin dalam bermedia sosial. Pribadi kita lebih menonjolkan, bukan pencitraan ya Mas, itu lebih baik lebih baik membatasi diri kita lah, enggak semena-mena sebebas dia berkata-kata lah. Betul. Itu lebih menonjolkan kebaikan kita lah, enggak seperti yang di umum lah Mas, di Twitter sekarang apa? X ya? X kan lebih ke terlalu frontal gitu ya bahasanya. Tapi kan itu bisa nular ke yang berikutnya gitu ya. Mungkin dari segi WhatsApp lebih menata lagi kalau kita baru ada chat sama dosen atau chat sama rekan meeting gitu kan, lebih menata bahasa kita di di WhatsApp ya. Iya, betul sekali itu. Kayak gitu. Oke. Nah, itu mungkin kesimpulan dari keempat poin tadi. Itu sangat penting ya, karena itu membangun personal branding kita dalam ranah publik. Karena kita kan nggak mungkin nggak memaksimalkan keempat poin itu. Jadi branding kita tuh dianggap terlalu kurang kalau tidak memaksimalkan poin-poin tersebut. Mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan kepada penonton, Mas Dito? Udah rapi belum? Ya udah rapi banget ini, keren pokoknya. Paling ini ya untuk kesan dari podcast ya Mas. Iya, kesan podcast. Etika itu lebih penting ya teman-teman. Dalam beretika kita dimanapun kita berada lah. Tempatnya di sini lah, kita harus menjaga sikap, menjaga perkataan dan juga tingkah laku. Walaupun kita di luar kan kebanyakan kan masih semena-mena lah Mas. Betul. Nah, itu dia lah pentingnya adab daripada ilmu. Walaupun kita punya ilmu yang tinggi, setinggi-tingginya, tapi kalau adab kita nol, nah itu nanti takutnya kayak contoh yang kemarin itu Mas. Kan tahu kan siapa itu? Tapi takut saya Mas. Staf ranah publik politik gitu kan, tapi kelakuannya minus gitu etikanya. Terima kasih buat Mas Dito selaku narasumber kita yang telah berpengaruh sekali dalam podcast ini. Sama-sama Mas. Ya, terima kasih juga buat selaku para penonton yang telah menghadiri acara podcast ini buat menyaksikan podcast kita. Itu tadi pesan yang kita sampaikan dalam podcast ini. Terima kasih buat Sobat Genji. Aduh, emang Genji ini Mas? Enggak Mas, aslinya itu Genji. Tapi itu cuma saya plesetin aja karena artinya Mas tahu lah ya pasti Genji itu. Nah, itu dia pesan dan kesan yang kita sampaikan. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.